Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Syafitri, NIM 18220071, kelas SI 7D, dengan mata kuliah Tata Kelola, dan dosen pengampu Ibu Tika Kristi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ISO, International Organization for Standardization. Yang akan saya jelaskan di sini adalah pengertian, jenis-jenis, dan tujuan ISO. Baiklah, langsung saja ke pengertian ISO. ISO adalah kependekan dari International Organization for Standardization. Ini adalah badan non-pemerintah yang terdiri dari lebih 160 negara. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan standar untuk berbagai industri yang mempromosikan kualitas, keamanan, dan efisiensi. Dengan adanya organisasi ini akan membuat ISO memberikan spesifikasi untuk kelas dunia dalam berbagai macam hal. Perusahaan yang telah terverifikasi oleh ISO akan berpeluang untuk memenangkan persaingan pasar global tersebut karena memberikan jaminan kualitas produk agar konsumen lebih percaya terhadap produk tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis ISO. Pada umumnya, ISO memiliki berbagai jenis standar yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan persaingan global. Setelah membahas pengertian ISO, akan ada beberapa jenis-jenis ISO yang bisa kita pelajari dan sebagaimana pemahaman untuk para perusahaan yang berencana mendaftarkan standar produknya pada ISO. Di sini ada beberapa jenis ISO yang sudah digunakan oleh banyak produk di Indonesia. Yang pertama itu ada ISO 9001. Sesuai dengan standar ISO 9001 memiliki banyak manfaat bagi industri manufaktur. ISO ini membantu menginspirasi perusahaan untuk menemukan cara yang lebih efektif untuk secara permanen menyelesaikan masalah kualitas dan masalah terkait biaya lainnya, sembari mendorong bisnis untuk menemukan cara kreatif untuk melampaui persyaratan yang ditentukan pelanggan. Standar ini membantu bisnis mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan meningkatkan sistem yang memenuhi kebutuhan pelanggan tertulis dan tersirat seperti yang pertama ada standar keamanan, yang kedua manufaktur ramah lingkungan, yang ketiga efisiensi produksi yang diharapkan, dan yang keempat adalah spesifikasi dimensi dan fungsional. Dan yang kedua ada ISO atau IEC 17205. Pada jenis ISO ini dapat digunakan oleh perusahaan yang memiliki persyaratan lembaga pengujian, misalnya laboratorium dengan jenis yang standar. ISO IEC 17025 memungkinkan laboratorium untuk menunjukkan bahwa mereka beroperasi secara kompeten dan menghasilkan hasil yang valid, sehingga meningkatkan kepercayaan pada pekerjaan mereka baik secara nasional maupun di seluruh dunia. Ini juga membantu memfasilitasi kerjasama antara laboratorium dan badan-badan lain dengan menghasilkan penerimaan yang lebih luas dari hasil antar negara. Dan yang ketiga itu ada ISO 28000. ISO ini adalah standar internasional yang membahas persyaratan sistem manajemen keamanan untuk rantai pasok. Standar ini menetapkan aspek-aspek untuk membantu organisasi menilai ancaman keamanan dan mengelolanya. Standar ini menetapkan aspek-aspek untuk membantu organisasi menilai ancaman keamanan dan mengelolanya saat muncul dalam rantai pasokan mereka. Dan yang keempat itu ada ISO 50001. Sebagai standar internasional, ISO 50001 menetapkan persyaratan bagi organisasi untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan meningkatkan sistem manajemen energi. Ini memungkinkan organisasi untuk mengikuti kerangka kerja spesifik yang membantu mereka mencapai peningkatan berkelanjutan dalam kinerja energi, efisiensi, penggunaan, dan konsumsi.
Kerangka kerja ini menetapkan pengukuran, dokumen, dan laporan yang memungkinkan organisasi untuk memantau kemajuan proses dan karyawan mereka menuju kinerja energi. Dan yang selanjutnya ada ISO 14001. ISO ini adalah standar internasional yang mengakui secara luas yang menetapkan persyaratan untuk organisasi yang ingin meningkatkan kinerja lingkungan mereka dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Kerangka kerja yang didasarkan oleh ISO 14001 ini akan membantu organisasi mengelola proses jangka pendek dan jangka panjang mereka melalui penggunaan sumber daya yang efisien, yang akan memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Dan yang keenam adalah ISO 22001. ISO ini adalah standar internasional yang diterima secara global yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan pangan. Didirikan pada tahun 2005, ISO ini berlaku untuk semua organisasi yang terlibat dalam rantai makanan, yang tujuan utamanya adalah untuk memastikan keamanan pangan. Standar ini menguraikan kerangka kerja yang menyelaraskan semua bagian dari rantai pasokan makanan dan dari produsen ke konsumen, dan membantu Anda mengurangi bahan pangan, mengendalikan risiko, dan mencegah kontaminasi. Dan yang ketujuh ada ISO atau IEC 27001. ISO ini adalah standar internasional yang menetapkan spesifikasi untuk sistem manajemen keamanan informasi. Pendekatan praktik terbaiknya membantu organisasi mengelola keamanan informasi mereka dengan menangani orang dan proses serta teknologi. Sertifikasi terakreditasi secara independen untuk standar ini diakui di seluruh dunia sebagai indikasi bahwa sistem manajemen keamanan informasi Anda selaras dengan praktik terbaik keamanan informasi. Dan yang ke-8 ada ISO TS 16949. ISO ini adalah persyaratan sistem kualitas umum yang dikembangkan bersama oleh industri otomotif Amerika Serikat, Jerman, Prancis, dan Italia dalam upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas dan memastikan integritas pasokan ke industri. Baiklah, selanjutnya ada tujuan dan pentingnya ISO dalam bisnis. Tujuan yang pertama itu adalah meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan goodwill perusahaan. Dan yang keempat adalah mencegah pemborosan. Yang kelima, tidak ada. Udah kan? 7 menit kok nggak apa-apa. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan yang saya bawakan adalah Baiklah, kesimpulan dari pembahasan yang saya bawakan adalah dengan menggunakan ISO, bisnis Anda akan mendapatkan banyak keuntungan sehingga perusahaan dapat bersaing secara global. Dengan persaingan tersebut akan membuat konsumen lebih percaya dan meningkatkan keuangan pada perusahaan. Hal ini yang tak kalah penting adalah pengelolaan bisnis adalah memperhatikan pembukuan dan urusan finansial usaha secara menyeluruh. Bagi Anda pemilik usaha yang sedang mencari solusi kemudahan pencatatan keuangan bisnis, Anda bisa mencoba menggunakan Akurat Online untuk solusi all-in-one bagi keuangan usaha Anda. Baiklah, terima kasih. Sekian. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang ISO. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.